Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sufi. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah regulasi, di mana surveyor akan melihat regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO. D. Dokumen bukti implementasi. Surveyor juga akan melihat. Kemudian O. Observasi. Surveyor akan melakukan observasi. W. Wawancara. Surveyor akan mewawancarai sobat sehat. Dan yang terakhir S. Simulasi. Surveyor akan meminta sobat sehat memperagakan atau mensimulasikan kegiatan atau proses pelayanan sesuai dengan regulasi yang disusun. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini video saya yang ke-328 yang akan membahas penjelasan 5 bab siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi 2021. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, bab 2 UKM yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat, bab 3 UKP atau Upaya Kesehatan Perseorangan dan Laboratorium serta Kefarmasian, bab 4 PPN atau Program Prioritas Nasional, bab 5 PMP atau Peningkatan Mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi yang dalam bentuk draft ini terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Jadi sobat sehat perlu memahami bab, standar, kriteria, dan elemen penilaiannya. Kami berharap sobat sehat tidak langsung melihat elemen penilaian tapi meninggalkan bab, standar maupun kriterianya. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi ini bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi meliputi pertama indikator mutu, kedua SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Ketiga MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat Germas. Kelima UKM esensial. Keenam PPN. Ketujuh PIS-PK. Kedelapan area prioritas. 9 penilaian terhadap dinas kesehatan. Adapun materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Nah, sobat sehat, sekarang kita akan bahas
Apa saja standar dari masing-masing bab? Kita bahas dulu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 1 terdiri dari 6 standar. Standar apa saja? Standar 1.1, perencanaan puskesmas. Standar 1.2, tata kelola organisasi puskesmas. Standar 1.3, manajemen sumber daya manusia. Standar 1.4, manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Standar 1.5, pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja. Standar 1.6, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya kita bahas bab 2, upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Bab 2 ini terdiri dari 8 standar. Standar apa saja? Standar 2.1, perencanaan UKM secara terpadu. Standar 2.2, akses pelayanan UKM. Standar 2.3, pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM dikoordinasikan lintas program dan lintas sektor. Standar 2.4, pelayanan UKM dengan metode pembinaan secara berjenjang. Standar 2.5, pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK. Standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial. Standar 2.7, penyelenggaraan UKM pengembangan. Standar 2.8, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Pelayanan UKM puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM. Berikutnya kita bahas bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan kefarmasian. Bab 3 ini terdiri dari 10 standar. Standar apa saja? Standar 3.1, penyelenggaraan pelayanan klinis, mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. Standar 3.2, pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan dilaksanakan secara paripurna. Standar 3.3, pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Standar 3.4, pelayanan anestesi lokal dan tindakan di puskesmas dilaksanakan sesuai standar. Standar 3.5, terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar 3.6, pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Standar 3.7, rujukan. Standar 3.8, penyelenggaraan rekam medis. Standar 3.9, penyelenggaraan pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar 3.10, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat Sehat, berikutnya kita bahas bab 4, Program Prioritas Nasional atau PPN. Bab 4 ini terdiri dari 5 standar. Standar apa saja ya? Standar 4.1, pencegahan dan penanggulangan stunting. Standar 4.2, penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Standar 4.3, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Standar 4.4, program penanggulangan tuberkulosis. Standar 4.5, pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Selanjutnya kita bahas bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP. Bab 5 ini terdiri dari 5 standar. Standar apa saja ya? Standar 5.1, program peningkatan mutu, termasuk pengukuran indikator mutu. Standar 5.2, manajemen risiko. Standar 5.3, sasaran keselamatan pasien. Standar 5.4, pelaporan insiden keselamatan pasien. Standar 5.5,
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI. Sobat Sehat, silakan selanjutnya melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI yang belum ada nomornya ya karena memang belum dikeluarkan, tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 328 ini kita telah membahas standar dari masing-masing bab pada 5 bab dari SIAP versi revisi. Selanjutnya, kita akan membahas secara bertahap per bab, per standar, dan per kriteria. Karena Sobat Sehat perlu menguasai pokok pikiran yang ada pada masing-masing kriteria. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 329 yang akan membahas tentang kriteria 1.1.1 yang berasal dari standar 1.1 bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP. Kriteria 1.1.1 ini adalah perencanaan puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan komentar dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.